Tadi telah dikatakan oleh saudara Muhammad Yamin, alangkah banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain-lain sebagainya itu, jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya. Dan itulah saudara-saudara, Pancasila. Ideologi adalah suatu gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Soekarno mengatakan Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Dan untuk Adinan Buyung Nasution mengatakan Pancasila sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara yang komprehensif dan mencampur semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila dapat diinterpretasikan dalam berbagai macam bentuk. Hal tersebut dikemukakan oleh negarawan Notonegoro. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah 1. Mempersatukan, memelihara, dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan cita-citanya. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah: pertama, sebagai cita-cita negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi arah dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu terdiri dari banyak suku, agama, dan ras yang berbeda. Menurut Pak Guru itu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara ya, artinya Pancasila itu yang menjadi landasan dalam sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Yang dimana dasar hukum dan juga cita-cita hukum bangsa Indonesia itu sebenarnya harus berdasarkan pada Pancasila itu sendiri sebenarnya. Masihkah Pancasila sebagai ideologi negara yang dianut hingga hari ini tuh apakah masih relevan gitu? Oh masih, karena Pancasila itu sebenarnya bukan cuma sebagai dasar negara sebenarnya. Pancasila itu kan cita-cita bangsa Indonesia dan juga sebenarnya pemersatu bangsa. Karena setiap isi daripada butir-butir sila Pancasila itu adalah ini sebenarnya sebagai wadah atau tempat untuk mengakomodasi semua perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, contohnya aja, misalnya poin pertama itulah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dengan keadaan bangsa Indonesia yang dari berbagai perbedaan agama yang ada yang kita anut, nah Pancasila inilah sebagai salah satu sarana untuk pemersatu bangsa, yang dimana artinya adalah semua orang Indonesia adalah memeluk atau mengakui adanya Tuhan. Itu poin pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kalau menurut Pak Guru, keberadaan Pancasila saat ini sebagai ideologi negara itulah sangat relevan dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang multi ya agama atau negara Indonesia yang bila bisa dibilang tingkat pluralismenya sangat tinggi. Saya rasa itu sangat relevan. Apakah Pancasila sebagai ideologi negara itu sangat penting? Lalu mengapa? Nah, tentu ini sangat penting bro, karena tanpa ada suatu ideologi, suatu bangsa itu tidak mungkin bisa berdiri kokohnya, tidak memiliki cita-cita atau cara pandang serta tujuan bangsa itu mau diarah kemana. Nah, mengapa ya? Karena berdirinya suatu bangsa negara itu sangat penting, itu adanya suatu ideologi yang menjadi mendasar. Nah, yang pasti kalau dia tidak kuat, otomatis bangsa dan negara itu tidak akan berdiri kokoh, pasti goyah.
Karena ibaratnya ideologi bangsa itu adalah ibarat Pancasila ini adalah fondasinya, keberadaannya yang sangat fundamental. Nah, baik sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi tentunya. Apa saja sih Pak fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Pak? Yang pertama itu adalah sebagai pemersatu satu bangsa, terutama bangsa yang tadi saya bilang kemajemukannya yang sangat tinggi, keanekaragaman kita yang sangat tinggi. Jadi Pancasila inilah yang menjadi alat pemersatu. Ingat bro, karena setiap butir-butir yang ada di Pancasila itu adalah terakomodasi dalam suatu yang tidak terpisahkan, terutama dalam membangun bangsa dan negara ini. Karena apa fungsinya juga? Yang kedua adalah Pancasila ini sebagai cita-cita luhur bangsa. Nah, bicara mengenai Pancasila ini bukan bicara kemarin bro. Ini adalah sudah berpuluh tahun terpikirkan oleh bangsa dan leluhur dulu. Sehingga Pancasila ini ya fungsinya sebagai pemersatu, juga sebagai cita-cita bangsa dan juga sebagai arah. Nah, seperti yang saya bilang, bangsa ini mau dibawa kemana? Apa yang menjadi harapan bangsa? Apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang akan datang dan menghadapi berbagai perbedaan dan juga perkembangan yang zaman yang ada serta budaya-budaya yang ada, harusnya Pancasila inilah yang menjadi filter sebenarnya. Seiring dengan adanya perubahan zaman, terdapat konsep-konsep ataupun ideologi yang berkembang di masyarakat. Sebut saja globalisasi, liberalisme, dan terorisme. Menurut Bapak, bagaimana esensi penerapan atas Pancasila sebagai ideologi negara saat ini di tengah banyaknya paham-paham ideologi yang lain? Seperti yang kalian mungkin kita ketahui bersama, memang dinamika yang terjadi di masa yang akan datang memang terjadi pergolakan, terutama ada sebagian kelompok atau golongan-golongan tertentu yang ingin atau mencoba menggantikan ideologi Pancasila. Nah, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia tentu kita bisa menepis dengan keberadaan daripada Pancasila itu. Nah, dengan cara ya kita harus memperkuat dan kita harus bisa menanamkan sejak dini apa sih ideologi yang paling mendasar bagi suatu bangsa dan negara, terutama Pancasila itu sendiri. Nah, keberadaan Pancasila inilah yang harus kita tegakkan, yang harus kita perkuatkan, terutama dalam menghadapi berbagai ideologi-ideologi yang masuk seiring dengan perkembangan zaman. Nah, sebut saja misalnya tadi ada liberalis. Nah, liberalis ini kan yang kita itu artinya kebebasan sebagai mungkin lebih ditekankan kepada individu. Nah, harusnya kita harus berpatok pada Pancasila yang menjadi filter penyaringnya budaya-budaya bebas yang kita adopsi dari liberalisme. Yang seperti negara-negara barat, itu yang Pak Guru pahami. Karena liberalisme itu kan lebih kebebasan kepada individu boleh mau ngapa-ngapain. Nah, kalau kita di negara kita yang berpaham atau yang Pancasila yang jadi ideologi negara, tentu saja ini mengancam eksistensi ya pola-pola perilaku atau nilai-nilai moral yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, terutama teroris. Artinya kalau saja orang Indonesia atau seluruh generasi muda atau bahkan dari pendidikan sejak dini ditanamkan sejak kecil apa itu ideologi Pancasila dan apa pentingnya ideologi Pancasila, saya rasa ideologi-ideologi yang lain yang mencoba mengganggu eksistensi daripada Pancasila itu dengan sendirinya dia akan hilang dan bisa kita tepis, bisa kita saring dengan ideologi-ideologi terutama dengan Pancasila itu. Nah, karena ingat yang tadi saya bilang, setiap butir-butir daripada sila-sila Pancasila itu sebenarnya sangat cocok sebenarnya, terutama untuk kita menjalani kehidupan baik dari segi politik, dari segi beragama tentunya di Indonesia. Yang penting ingat poin pertama kalau masalah teroris, ingat negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa. Artinya adalah semua orang yang pasti bertakwa pada Tuhan. Dan ingat pasal 29 ayat 2, setiap orang bebas memilih salah satu agama. Ingat ya, pasal 29 ayat 2. Nah, itu dalam undang-undang. Artinya bagaimana keberadaan atau eksistensi Pancasila ini, ideologi Pancasila ini bisa bertahan ya kembali ke kita semua. Nah, kita harus ya memperkuat dan mempertahankan ideologi Pancasila ini terhadap gejolak-gejolak atau terhadap dinamika-dinamika atau ideologi-ideologi yang mencoba menggantikan ideologi Pancasila itu. Menurut Bapak, Oke, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi negara serta apa solusinya, Pak?
khususnya bagi anak-anak muda? Tantangannya adalah yang pertama mungkin pengaruh-pengaruh budaya barat, bro. Terutama bagi anak muda itu bagian misalnya stylenya, cara berpakaian, gaya bicara, terus mungkin cara pergaulan kita yang mungkin ya Pak Guru juga nggak bisa pungkiri. Kalau kita lihat situasi sekarang kan lambat laun, saya kadang merasa takut, bro. Saya kadang merasa was-was. Nanti suatu saat saya takut dengan perkembangan zaman yang ada, terutama banyak generasi muda yang tidak bisa menepis. Nah, pengaruh dari luar. Contohnya sekarang, coba lihat gaya pakaian kita sekarang, gaya bahasa kita sekarang, gaya pergaulan kita sekarang, terutama di anak muda. Yang makin ke sini ya makin ke barat-baratan sebenarnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk tantangan bagi generasi muda. Gaya bicara kita, musik-musik yang kita adopsi, tontonan-tontonan kita, nah, terus terutama gaya-gaya berpakaian. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ya sederhana aja, bro. Pancasila itulah yang dijadikan sebagai penyaring aja sebenarnya. Kita harus mempertahankan nilai-nilai yang esensi daripada Pancasila itu sendiri terhadap semua perkembangan budaya, gaya hidup, kebiasaan, gaya bahasa, bahkan makanan-makanan kita ada sekarang bagi generasi muda. Kalau masakan terutama khas-khas itu atau kuliner-kuliner asli-asli daerah itu kayaknya kurang diminati. Kita lebih bangga kalau kita bisa makan di restoran yang cepat saji, yang orang-orang barat yang punya. Terus kalau misalnya dalam stylish celana atau baju, kita lebih senang memilih pasti yang produk impor daripada yang dihasilkan oleh negara kita sendiri, bahkan produk-produk lokal. Nah, mungkin sederhana aja kalau menurut saya kita menjiplak gaya-gaya orang-orang barat. Nah, terutama jujur aja di bidang busana, bergaul, nah seperti itu. Proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.